Assalamualaikum, kita bahas lagi riset-riset ekonomi kelembagaan. Ini berkaitan dengan ketimpangan pembangunan dari jurnalnya Wenhan Jia dan kawan-kawan. Dipublis di salah satu jurnal bereputasi. Jadi saya membaca jurnal ini sambil menahan napas karena semakin saya menyusuri kalimat demi kalimatnya, semakin saya merasa ini bukan cuma tentang Cina, tapi mungkin tentang kita semua, tentang Indonesia, tentang ketimpangan, tentang daerah yang tertinggal, dan tentang pusat yang terlalu cepat melaju. Judulnya memang akademik, The Spatial Correlation of Economic Institutional Change in China and its Impact on Economic Growth. Tapi isinya sungguh sangat manusiawi tentang bagaimana perubahan institusi ekonomi tidak terjadi merata dan justru menciptakan wilayah-wilayah yang tertinggal meskipun mereka berada dalam satu negara. Guangdong sebagai jantung dari segalanya. Dalam peta yang dibuat para peneliti, ada titik yang memancar terang. Itulah wilayah timur China, Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang. Mereka bukan hanya tumbuh pesat, tapi juga menjadi sumber reformasi. Mereka menciptakan perubahan institusional yang menyebar ke provinsi lain lewat jaringan, investasi, perdagangan, hingga inovasi. Inilah yang disebut spatial spillover effect. Satu daerah melakukan reformasi, daerah lain ikut terdorong karena efek keterhubungan spasial. Wilayah ini disebut sebagai net beneficial regions. Mereka memberi pengaruh keluar, tapi tidak banyak menyerap dari wilayah lain. Sementara itu, timur laut menjadi jembatan di tengah bangsa. Namun yang paling menarik bagi saya justru wilayah timur laut China. Dulu wilayah ini dikenal sebagai Rust Belt, bekas pusat industri berat era Mao yang kini kehilangan daya saing. Tapi hasil penelitian ini membuktikan timur laut kini bangkit sebagai penghubung antar wilayah. Ia menyerap reformasi dari timur lalu menyebarkannya ke wilayah tengah dan barat. Perannya tidak dominan tapi sangat strategis. Mereka menjadi jembatan penghubung antara pusat dan pinggiran. Kita langsung teringat dengan wilayah seperti Makassar, Palembang, atau Balikpapan di Indonesia. Bukan sebagai pusat pertumbuhan nasional, tapi sangat penting untuk memperluas dampak pembangunan. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, Barat dan Tengah masih menunggu. Sayangnya, wilayah Tengah dan Barat China ini masih mengalami keterlambatan institusional. Indeks institusi ekonomi mereka masih rendah. Mereka tidak punya kekuatan untuk menciptakan reformasi sendiri. Mereka hanya menerima pengaruh dari luar. Dan inilah hasil yang paling menyedihkan dari penelitian itu. Ketimpangan antar daerah justru meningkat dalam jangka panjang, meskipun secara keseluruhan Cina bertumbuh ekonominya. Para peneliti menunjukkan bahwa reformasi institusional memang mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi jika tidak dilakukan secara serentak, justru memperlebar kesenjangan antar wilayah. Itu yang harus kita perhatikan sebagai contoh ke depan. Apa yang membuat sebuah daerah maju perspektif ekonomi kelembagaan? Ada 3 indikator. Pertama, institusional yang paling berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu hak milik ekonomi yang jelas. Daerah dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan aset tumbuh lebih pesat. Mana punya publik, mana punya private harus diakui. Pasar yang terbuka dan kompetitif, daerah yang memberikan kebebasan usaha dan investasi lebih cepat menyerap inovasi. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang merata. Ketimpangan yang rendah membuat reformasi lebih diterima masyarakat dan ekonomi lebih stabil. Wilayah dengan skor tinggi pada 3 hal ini terbukti mendorong wilayah lain membentuk jaringan reformasi nasional. Coba kita tengok Indonesia. Ini penelitian seperti cerminan besar. Kita punya Jakarta, Surabaya, dan Batam misalnya. Seperti Guangdong, Shanghai. Tapi bagaimana dengan daerah lain? Di luar Jawa dan Jakarta dan Jawa dan sekitarnya. Jika kita biarkan reformasi ekonomi hanya tumbuh di wilayah-wilayah tertentu, lalu berharap efeknya akan menetes ke bawah atau menyebar sendiri, maka kita sedang mengulang kesalahan yang sama di China. Wilayah pinggiran akan semakin tertinggal, konektivitas spasial tanpa kesetaraan institusional hanyalah peta tanpa jembatan. Akhir kata, peneliti-peneliti ini memberi pelajaran besar lewat riset mereka. Pertumbuhan itu penting, tapi jaringan institusi yang sehat jauh lebih penting. Karena negara besar tidak dibangun dari pusat saja, ia dibangun dari jaringan wilayah yang saling memperkuat.
bukan yang satu tumbuh dan yang lainnya hanya ikut arus semata. Dan mungkin inilah saat Indonesia belajar bukan hanya dari pertumbuhan China, tapi juga peta ketimpangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.